Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-azizul jabbar wahidul qahar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama lagi belajar kembali. Dan sama-sama lagi bertafakuh fiddin lagi, dan sama-sama kita bisa masih diberikan kesempatan bagi diri kita untuk sama-sama memperbaiki diri. Alhamdulillah. Kemarin kita udah sama-sama belajar tentang kisah para nabi. Orang yang paling patut kita jadikan contoh suri tauladan adalah para nabi, para kekasih Allah. Karena fungsinya sejarah adalah ibrah sebagai kita. Apa yang baik dari orang-orang terdahulu kita ambil, dan apa yang buruk dari mereka maka kita tinggalkan. Nah, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang Adam, yang sedikit review dulu ya. Adam itu Adam itu bukan makhluk pertama, tapi Adam adalah manusia yang pertama. Sebelum Adam, alam semesta sudah ada. Sebelum Adam, jin dan malaikat sudah ada. Begitu. Lalu kita bahas tentang, balik lagi tentang surga yang ditempati Nabi Adam. Surga yang ditempati Nabi Adam itu bukan surga khuldi. Ada pendapat yang seperti itu, walaupun ada yang bilang juga surganya sama surga khuldi, tapi saya sendiri itu lebih yakin ke surganya bukan surga khuldi, bukan surga yang dijanjikan Allah. Karena orang yang pertama kali masuk surga di situ, surga akhirat nanti adalah Nabi Muhammad. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa surga yang nanti dijanjikan oleh Allah itu belum pernah ada yang melihatnya, baik dari golongan manusia atau golongan jin. Gitu. Bidadarinya belum ada yang pernah melihatnya. Itu yang dikatakan di surat Ar-Rahman ya. Baik dari golongan manusia ataupun golongan jin. Tapi Allah alam. Kalau misalkan ada yang berpendapat lain ya silakan. Ini bukan masalah besar yang harus diperdebatkan. Ini sebagai opsi aja. Lalu kita bahas tentang buah larangan yang dimakan oleh Nabi Adam. Ya, jadi Hawa itu diciptakan ketika setelah diusirnya iblis dari surga. Kenapa iblis gak mau sujud? Karena merasa lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu kata iblis. Itu yang menjadikan dalilnya iblis. Tapi ternyata dalilnya itu keterlaluan. Yang kita garis bawahi di sini bukan sujudnya. Malaikat sujud kepada Nabi Adam itu sujud penghormatan. Tapi yang kita garis bawahi di sini adalah ini loh perintah Allah. Kok berani-beraninya iblis menentang perintah Allah langsung? Nah, gitu. Bukan masalah sujudnya, tapi masalah perintahnya. Nah, ketika Adam dan Hawa udah senang-senang di surga, ya, kata Allah apa? Jangan mendekati pohon ini, silakan makan apa aja. Mau senang-senang apa aja silakan di surga, tapi nggak boleh kalian mendekati pohon ini, gitu. Nah, pohon di sini tuh maksudnya apa? Buah larangannya di sini tuh apa? Kalau kata Ibnu Abbas, buahnya itu buah anggur. Tapi kalau kata orang-orang Yahudi, ya kita tahu sendiri bagaimana watak orang Yahudi. Buah di sini adalah buahnya gandum, yang lembutnya lebih lembut daripada keju, dan manisnya lebih manis daripada apapun lah. Itu orang-orang Yahudi. Tapi kita tahu sendiri bagaimana watak orang Yahudi, dan walaupun pendapat ini gak bisa kita jadikan pegangan utama ya, karena orang Yahudi tahu sendiri bagaimana. Nah terus, tapi Allah alam, kenapa Allah gak menyebutkan secara detail di sini? Karena hikmahnya tuh bukan pada buahnya, hikmahnya itu ada pada larangannya, gitu. Itu juga yang ditegaskan yang dijelaskan Imam Ibnu Katsir di Al-Bidayah wan Nihayah, dan di sini juga ikut ditulis senada dengan hal itu, karena sama-sama pengarangnya, sama-sama Imam Ibnu Katsir, walaupun beda konteks tulisannya beda.
Ya, lanjut. Apa tadi itu tentang buah yang dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa. Ketika Nabi Adam dan Hawa memakan buah itu, maka semua pakaiannya lepas, auratnya terlihat kayak gitu. Itu yang efek dari makan buah larangan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana iblis bisa menggoda Nabi Adam dan Hawa padahal iblis sudah terusir dari surga? Nah, ini juga yang memperkuat pendapat saya ya. Memperkuat bagi saya pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Adam bukan di surga akhirat nanti. Nabi Adam surganya di surga khusus, surga ujian di langit gitu. Kenapa iblis bisa datang lagi ke surga untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa gitu? Ya ini karena surganya bukan surga yang bukan surga yang dijanjikan. Walaupun ada yang mengatakan iblis itu masuk ke sana, itu masuk ke surganya lagi numpang ke ular. Itu nggak tahu jelas dari mana itunya pendapatnya. Tapi yang ketahuan jelas bahwa ada panjang tangan dari ular berikut campur untuk menggoda Adam sama Hawa. Itu ada di hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah katanya, kita membunuh ular gimana ya? Dari semenjak kita memeranginya. Apa memeranginya? Itu berarti waktu Nabi Adam sama Hawa makan buah larangan tersebut, membisikinya lewat ular. Nah, tapi ya kalau di agama Nasrani sendiri emang pakai ular dilihatinnya. Di Bible iblis itu berubah menjadi ular. Begitu. Lalu bagaimana? Apakah Adam duluan apa Hawa duluan yang makan buah larangan tersebut? Yang makan buah larangan tersebut adalah Hawa duluan. Di sana ada hadis, pokoknya hadisnya itu dari Imam Bukhari yang menjelaskan jikalau Hawa tidak mengkhianati suaminya. Maksud mengkhianati di sini apa? Mengkhianati di sini adalah menggoda suaminya untuk makan buah larangan. Jadi orang yang pertama kali makan buah larangan itu adalah Hawa. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ya, balik lagi semuanya. Memang ada dalilnya ada. Tapi kan penangkapan para ulama, penangkapan manusia dalam memahami hal itu bermacam-macam. Gitu. Lanjut. Nabi Adam bertobat setelah keluar dari sana. Dan Al-Quran tuh Nabi Adam bertobat kepada Allah dengan mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kata-kata taubat Nabi Adam. Gitu taubatnya Nabi Adam kepada dosa yang kepada Allah atas dosa-dosanya yang sudah memakan buah larangan tersebut. Buah larangan di sini nggak disebutkan buahnya buah apa. Kalau dalam agama Kristen sendiri itu adalah buah pengetahuan, sementara dalam Al-Quran yang dijanjikan iblis bukan Allah yang ngomong ya. Yang iblis janjikan itu buah keabadian, buah khuldi. Makanya ada yang dibilang buah khuldi, padahal bukan Allah yang ngomong, yang menjanjikan, yang menamakan buah khuldi itu adalah iblis. Gitu. Udah keluar kata Allah ba'dukum li ba'din adu. Di Al-Baqarah ba'dukum li ba'din adu. Maksud ba'dukum li ba'din adu di sini ba'dukumnya itu sebagian di antara kalian. Ada yang bilang sebagian di antara kalian itu maksudnya anak turunan Adam itu bakal jadi musuh di antara Adam di antara mereka sendiri. Dan ada yang bilang ba'dukum li ba'din adu di sini adalah maksudnya Adam sama iblis. Adam sama iblis itu sampai turunan akhirnya bakal menjadi musuh bebuyutan selamanya. Ba'din adu gitu. Ya. Ketika Adam turun ke bumi itu ada yang mengatakan bahwa Adam itu turunnya di India dan Hawa itu turunnya di Arab, di kota Jeddah. Makanya Jeddatun, Jeddah artinya nenek.
karena turunnya Hawa di situ. Tapi kalau Ibnu Umar meriwayatkan dalam suatu hadis ya, Adam itu turunnya di Bukit Sofa ya, dan Hawa turunnya di Marwah, di Bukit Marwah. Nah, setelah itu bagaimana? Ada yang Nabi Adam, ada di kitab ini juga ya, Qasasul Islam ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu tinggal di surga selama 100 tahun, tapi ukuran tahunnya di sini nggak tahu tahun mana ya, tahun bumi apa tahun langit, kan beda kan. Lalu menangisi kesalahannya itu 70 tahun, ada yang bilang 60 tahun. Menangisi kesalahannya, bertobat atas memakan buah larangan, dan menangisi kehilangan anaknya yang dibunuh oleh saudaranya sendiri itu 40 tahun. Allahu a'lam bishawab. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, itu Nabi ada hadis yang tingkatannya bisa dibilang mungkar, tapi ada juga di buku ini dijelaskan, dikutip juga di buku ini kitab ini. Kalau ketika Adam turun ke bumi, Adam telanjang sama istrinya, sama-sama telanjang, lalu diajari Jibril, Hawa diajari Jibril untuk menenun, dan Adam diajari Jibril untuk merajut dan membuat pakaian buat mereka berdua dari kapas. Lalu Adam diajari Jibril bagaimana cara menggauli istrinya, juga bagaimana untuk hidup di bumi. Tapi Allah bisawab ya, ini bisa dibilang dalilnya lemah, nggak bisa dipegang seutuhnya ya. Dan lalu kisah tentang anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam seperti yang dijelaskan di juz 6 ya. Waswalaim naba abnai Adam. Nah, di situ kita tahu sendiri ya, yang kebanyakan kita tahu, yang sering kita dengar, anaknya Nabi Adam itu berebut perempuan. Yang satu pengen nikahin perempuan itu yang sama-sama anaknya Nabi Adam, karena nggak ada lagi manusia selain mereka. Jadi nikah sedarah waktu itu masih diperbolehkan. Nah, yang kakaknya itu sama-sama pengen nikahin perempuan yang itu, dan adiknya itu karena emang disuruh Nabi Adam. Akhirnya mereka memberi kurban terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Siapa yang kurbannya nanti habis dimakan api yang turun dari langit, itu yang diterima kurbannya. Si kakaknya itu kurban, dia itu bekerja sebagai, kerjanya sebagai petani, dan adiknya itu bekerjanya sebagai peternak. Si adiknya ngasih kambing terbaiknya, sementara kakaknya ngasih sayuran yang paling jelek. Akhirnya mana yang dimakan api? Yang paling terbaik. Kakaknya di sana marah, katanya, la'aqtulannak. La di situ la-nya lam taukid. Saya akan benar-benar la'aqtulannak. Ada lam taukid, ada nun taukid. Itu ada benar-benar penekanan di sana. Kata adiknya apa? Lain basata ya dah kailaiya. Ditaqtulani ma nabi basdi. Nah, katanya, kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuh saya nggak bakal ngelakuin apa-apa untuk membalas, ya nggak bakal ngelakuin pembunuhan balik, nggak bakal menyerang balik, karena saya ingin engkau menanggung dosaku dan dosaku engkau sendiri di hadapan Allah. Dan begitulah balasan orang yang zalim. Akhirnya benar-benar kebawa marah, kebawa emosi, dibunuh adiknya. Itu dibunuh, udah sadar adiknya mati, itu bingung sendiri. Akhirnya ada dua gagak. Ya mungkin cukup sekian dulu ya, nanti lagi masih ada kesempatan lagi, kita ikutin aja alurnya, jalanin aja, kita warming up dulu, sama-sama kita belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.